para perwira dari Legio Maria. Shalom. 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 Terima kasih Mbak Wiwi yang sudah memimpin untuk doa Malaikat Tuhan untuk pembukaan kali ini. Selamat sore, salam kenal. Saya Dorothy dari alumni dari Santa Fe ya. Dari Presidium Maria Santa Fe. Dan kali ini saya akan ikut dalam pembinaan untuk para perwira di session yang ketiga ini. Dan saya akan memoderatori untuk Bapak Ibu yang ingin nanti setelah jelaskan materi-materinya dan juga ice breaking, boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan, boleh dituliskan dulu di kolom chat. Dan nanti kita akan persilakan yang ingin tanya langsung boleh, atau kita bacakan pertanyaannya dan kita akan jawab. Dan untuk yang pertama ini, saya persilakan untuk Mbak Wiwi kembali. Kita akan buka dengan doa untuk session kita ketiga. Disilakan Mbak Wiwi. Baik, terima kasih Saudari Oki. Saudara-saudari legioner, mari kita awali pembinaan kita dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada petang hari ini kami putra dan putri Maria hendak mengikuti pembinaan perwira dan calon perwira, baik dewan maupun presidium. Kiranya Bapa berkenan menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar, baik narasumber maupun peserta pembinaan dapat memberikan materi, memahami, dan menyerap materi yang akan disampaikan. Pada akhirnya, semoga apa yang kami dapatkan juga memudahkan kami dalam mengelola dewan dan presidium, serta memberi semangat bagi para legioner dalam melakukan karya kerasulannya. Untuk itu, mari kita juga mohon penyertaan Bunda Maria dalam acara ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pembukaan kali ini. Bapak Ibu, kali ini kita masuk dalam session ketiga untuk pembinaan Dewan dan Presidium. Dan untuk tema kali ini adalah pengelolaan Presidium dan juga sistem dari Legio Maria sendiri. Dan untuk materi kali ini akan diberikan oleh Ibu Hotmaida. Sebentar lagi kita persilakan Bu Hotmaida untuk menyampaikan materi session ketiga kali ini. Dan Bapak Ibu, dari semua senatus dan presidium yang ingin memberikan pertanyaan, langsung bisa dituliskan ya di kolom chat, karena kita akan juga rekap dari setiap pertanyaan yang ada. Dan nanti kita akan jawab bersama dengan Ibu Hotmaida setelah materi selesai dan juga ice breaking. Saya persilakan, apakah sudah siap untuk Bu Hotmaida menyampaikan materi kali ini? Terima kasih Mbak Oti. Ya Ibu. Selamat sore, selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih. Salam jumpa kembali. Sore, selamat malam juga. Ave Maria. Maria Ave. Maria Ave. Maria Ave. Ave Maria. Terima kasih, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan. Karena rahmat dan kasih-Nya, kita masih bisa diperkenankan untuk mengikuti sesi pembinaan yang ketiga ini. Ya,
Secara khusus memang hari ini mungkin banyak yang berhalangan karena ada yang jalan salib, ada yang tugas dan sebagainya. Tapi nanti tidak masalah, nanti bisa materinya bisa dilihat di YouTube channelnya Senatus ya, tidak apa-apa. Bagi yang sudah bergabung, terima kasih banyak, sehingga kami dari Senatus Malang jadi lebih semangat. Begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, materi kita pada pertemuan sesi ketiga ini adalah pengelolaan presidium dan sistem Legio Maria. Ya, pengelolaan presidium dan sistem Legio Maria. Oh, maaf. Sorry, Mas Cornel, sebentar, mungkin saya salah kirim materi tadi ya. Sorry. Sebentar ya, maaf. Oh, bukan, sebentar. Ada yang sudah kami jawab, semoga jawabannya bisa diterima ya. Jika nanti ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lagi pada sesi ini karena masih berkaitan dengan masalah pengelolaan ya, baik itu pengelolaan dewan sendiri maupun pengelolaan presidium. Nah, kita langsung saja ke materi kita. Mohon slide yang kedua. Nah, kalau dikatakan sebuah presidium, maka kita pasti sudah tahu apa itu presidium ya. Satu unit kesatuan Legio Maria yang terkecil itu adalah presidium. Kalau saya memberikan suatu definisi, sebuah presidium adalah suatu ujung tombak kerasulan Legio Maria, ya. Jadi presidium itu adalah ujung tombak, ya, paling depan, ya. Untuk kerasulan Legio Maria, tanpa ada presidium, tentu tidak ada dewan, begitu ya. Nah, kemudian sebuah presidium itu pasti mempunyai pemimpin rohani atau asisten pemimpin rohani, dan 4 perwira serta anggota tentunya ya. Jadi baru dikatakan sebuah presidium jika unsur ini kita temukan ya. Jadi ada pemimpin rohani atau asisten pemimpin rohani, 4 perwira dan beberapa anggota. Nah, ini yang dikatakan sebuah presidium. Nah, kemudian sebuah presidium memiliki nama sesuai dengan gelar Bunda Maria ya. Gelar Bunda Maria bisa kita lihat di puji syukur ya. Kita bisa lihat di puji syukur. Nah, kemudian yang dikatakan presidium itu ada 2 ya. Ada 2 secara garis besar sebenarnya ya. Masih di slide pertama ya. Ada 2 secara garis besar, yaitu presidium junior dan presidium senior ya. Kalau dikatakan presidium junior, maka anggotanya adalah yang berusia di bawah 18 tahun, biasanya sampai SMA begitu ya, mereka digolongkan kepada presidium junior. Sedangkan kalau mereka sudah berusia 18 tahun ke atas, maka kita kelompokkan menjadi presidium senior. Nah, kemudian ada juga presidium senior ini yang kita bagi-bagi lagi, ada senior yang masih muda-muda, kaum muda begitu ya, itu hanya kita memberikan istilahnya saja ya. Tapi sebenarnya itu sudah termasuk pada kelompok yang disebut dengan presidium senior ya. Kemudian ada presidium yang kita katakan presidium yang harus mendapat perhatian khusus ya, yaitu presidium junior dan presidium seminari. Nah, jadi kalau seminari menengah maka itu masih tergolong pada presidium junior ya.
Tapi kalau dia sudah termasuk kepada seminari tinggi, kan ada frater-frater misalnya ya, nah itu sudah kelompok Legio Maria senior ya. Jadi kalau dikatakan dia junior, maka kita lihat dari batas usianya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok ada ya Legio anak-anak kecil yang TK? Nah, itu calon ya. Calon Legio junior kita katakan ya. Istilahnya adalah velites ya. Velites. Nah, jadi velites ini nanti menjadi cikal bakal anggota Presidium Junior. Nah, seperti itu. Nah, inilah sebuah, kalau dikatakan dia sebuah presidium, dimulai dari Presidium Junior, begitu ya. Lalu tadi saya mengatakan bahwa presidium yang perlu mendapat perhatian khusus itu adalah Presidium Junior dan Presidium Seminari, ya. Apalagi yang tergolong pada seminari menengah, ya, yaitu usia yang masih di bawah 18 tahun. Nah, itu tentang sebuah presidium. Saya yakin kita semua sudah tahu tentang presidium ini ya. Next ya, next. Kemudian bagaimana kita membentuk sebuah presidium? Hampir sama dengan membentuk sebuah dewan ya. Hanya saja mungkin untuk presidium baru yang sama sekali belum ada di suatu paroki. Nah, bagaimana caranya kita bisa membentuk sebuah presidium? Mungkin kita bisa mengawalinya dengan melakukan exploratio dominikalis, ya. Apa itu exploratio dominikalis? Yaitu suatu hari Minggu para legioner itu berkunjung ke suatu tempat atau stasi atau suatu daerah, dan nanti para legioner mengunjungi umat dari rumah ke rumah, begitu ya, mengunjungi umat dari rumah ke rumah sambil mungkin sambil membagikan medali wasiat, nanti mungkin memperkenalkan doa Legio Maria. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan, maka dengan tekun mungkin di satu tempat akan bisa terbentuk sebuah presidium baru. Nah, itu mungkin cara untuk membentuk sebuah presidium baru di suatu tempat yang belum ada Legio Marianya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tentunya menjalin komunikasi dengan pastor paroki setempat, ya. Meminta izin sekaligus meminta dukungan pastor paroki untuk mendirikan sebuah presidium di paroki atau di stasinya, begitu ya. Nah, perlu juga melakukan promosi Legio Maria kepada umat, misalnya di suatu hari Minggu, diminta izin kepada pastor paroki, membagikan testera, mungkin seperti itu, atau juga mungkin pastor paroki memberikan waktu barang 2 menit untuk mempromosikan tentang Legio Maria setelah misa, mungkin juga begitu ya. Kemudian, bisa juga kita lakukan mengundang umat untuk memperkenalkan Legio Maria dalam suatu pertemuan ramah tamah, misalnya bisa juga, atau acara tertentu, atau Paskahan bersama, atau mencari hari-hari perayaan Maria, kita mengundang umat, lalu kita memperkenalkan Legio Maria di sana juga boleh ya. Jika ada beberapa umat yang tertarik, pertemuan presidium dilakukan dengan pendampingan dari legioner senior. Tentu ini ditunjuk oleh kuria ya sebagai perwira sementara. Ya, jadi ditunjuk mendampingi pembentukan presidium yang baru ini. Nah, kalau sudah kuat, ya lebih kurang misalnya berjalan 3 bulan sudah kuat. Nah, ini bisa presidiumnya bisa didaftarkan ke kuria, begitu ya. Nah, selanjutnya nanti bisa disahkan ya, bisa disahkan dalam rapat kuria. Nah, jika Romo berkenan, mungkin para perwira dan semua anggota bisa diberi berkat oleh pastor paroki. Nah, itu dia. Lalu, bagaimana membentuk presidium baru hasil pemekaran dari sebuah presidium? Kalau itu hasil pemekaran dari sebuah presidium, misalnya saja sudah memiliki anggota lebih dari 20. Wah, ini sudah bisa dimekarkan menjadi 2 presidium. Tentunya sambil memberikan pendekatan kepada anggota, siapa kira-kira mereka yang berkenan menjadi perwira.
Nah, kalau perwiranya sudah oke, anggota sudah oke untuk dimekarkan, nah juga saran-saran dari pastor, nah ini bisa dimekarkan atau bisa dibentuk sebuah presidium baru, hasil pemekaran dari presidium yang sudah ada. Nah, seperti itu untuk pembentukan sebuah presidium. Next. Nah, bagaimana mengelola sebuah presidium? Sama saja dengan mengelola sebuah dewan, ya. Sama saja. Setia pada sistem. Nah, ini yang paling penting ya, setia pada sistem. Nah, kalau sudah setia pada sistem, saya yakin presidium itu tetap eksis ya. Kemudian kualitas pemimpin dan kualitas rapat ya. Jadi kualitas para perwiranya, para pemimpinnya, dan kualitas rapatnya ini juga menentukan presidium itu bisa maju atau bisa berkembang. Kemudian program kerja atau bisa kita katakan buku tugas gitu ya. Kalau presidium mungkin buku tugas ya. Jadi harus ada program tugas dari presidium. Kemudian kalau dia dewan, program kerjanya sudah ada setahun itu ya. Nah, tentunya juga para presidium juga harus memiliki program kerja dalam setahun begitu ya. Kemudian kualitas dan kuantitas anggota ini juga menentukan presidium itu bisa berkembang apa tidak. Kemudian yang penting lagi adalah kerjasama dengan pemimpin rohani ataupun asisten pemimpin rohani. Nah, itu dia cara mengelolanya ya. Sama saja dengan mengelola dewan. Lanjut, next. Nah, sistem Legio Maria itu apa aja sih? Sistem Legio Maria itu tentu semua sudah tahu. Ada sistem rapat, ada sistem kunjungan dan kontak pribadi, juga ada sistem keanggotaan, ada sistem kepemimpinan, ada sistem pembinaan, ada sistem pemandu dan calon. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem rapatnya ya. Next ya. Nah, sistem rapat, kalau dia presidium tentu rapatnya setiap minggu, sekali seminggu. Ya, harinya dipilih sesuai dengan hari yang disepakati tentunya ya. Sedangkan rapat dewan itu sebulan sekali ya. Rapat presidium itu adalah jantung Legio dan sekolah kerasulan karena di dalamnya terdapat banyak latihan kegiatan rohani. Nah, di rapat kita selalu dibimbing untuk berdoa, kemudian kita juga mendengarkan bacaan rohani, mendengarkan alhusio. Next. Kita juga melaporkan tugas, membahas tugas yang kita kerjakan, lalu kita dapat tugas juga setiap minggunya, lalu kita juga melaksanakan tugas. Nah, ini semua menjadi suatu pembinaan ya, menjadi satu pembinaan bagi kita sebagai seorang legioner. Next ya. Nah, presidium senior tugas utama adalah kunjungan keluarga. Ini sistem kunjungan ya. Sistem kunjungan dan kontak pribadi. Presidium senior ini tugas utamanya adalah kunjungan keluarga dan kontak pribadi. Tugas dijalankan berdua-dua agar saling memperkuat. Sistem berkunjung ini diilhami oleh Yesus yang mengutus para muridnya berdua-dua. Menjaga agar lebih tertib dalam bertugas, itu juga menjadi salah satu kegunaan bertugas itu berdua. Kalau sendirian, gampang untuk menunda ya. Aduh, nanti aja lah, besok aja lah. Nah, akhirnya nggak jadi. Nah, tetapi kalau berdua, kita kan harus pegang janji ya. Janji bertugas harus ditepati. Nah, lalu kalau kita berdua, itu juga saling menguatkan. Kalau misalnya kita ditolak, nah kita saling menguatkan, ada teman ditolak. Nah, kalau sendirian ditolak kan sedih ya. Nah, jadi sistem kunjungan pada Legio Maria itu bertugas berdua-dua
seperti Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Next. Lalu bagaimana dengan sistem keanggotaan? Nah, kalau kita lihat di sini, keanggotaan Legio Maria itu ada anggota aktif, ada anggota auxiliar. Anggota aktif dibagi lagi jadi dua, ada aktif pretorian, ada aktif biasa. Kemudian ada anggota auxiliar adjutorian, ada auxiliar biasa. Nah, apa kewajibannya? Nah, seperti itu ya. Kewajibannya, kalau dia itu anggota aktif pretorian, maka dia memiliki tugas rapat mingguan, melaksanakan tugas mingguan, 2 tesera setiap hari, misa harian dan doa opisi kecil, ya. Kemudian kalau anggota biasa, rapat mingguan, tugas mingguan, doa katena setiap hari. Tetapi sangat baik kalau berdoa tesera setiap hari, gitu ya. Nah, kemudian kalau anggota adjutorian, ini doa tesera setiap hari, misa harian, dan doa opisi kecil. Sedangkan auxiliar biasa berdoa tesera setiap hari. Nah, ini sistem keanggotaan Legio Maria. Next. Lalu bagaimana kepemimpinan, sistem kepemimpinan pada Legio Maria? Sistem kepemimpinan pada Legio Maria meneladan pola kepemimpinan Kristus. Bukan mencari pangkat dan kedudukan, bukan mencari kehormatan, melainkan pelayanan kasih. Unsur kepemimpinan Legio Maria itu adalah pelayanan, pembinaan, keteladanan, dan kekeluargaan. Nah, jadi kalau kita ini perwira, maka ini harus kita latih, ya. Kita latih setiap saat, ya. Kita latih, ya. Perwira merupakan memimpin dalam Legio Maria. Bagaimana proses pemilihan perwira pada Legio Maria? Kita bisa next, ya, next. Nah, ada yang namanya persiapan pemilihan. Pemilihan perwira dilakukan jika masa tugas pelayanannya sudah selesai. Atau ada pengunduran diri perwira karena alasan tertentu. Nah, itu boleh dilakukan pemilihan perwira. Kemudian, pemilihan perwira dilakukan dalam rapat dewan tentunya ya. Kalau itu pemilihan perwira dewan. Kalau itu pemilihan perwira presidium, maka dilakukan di rapat presidium. Nah, kemudian waktu penyelenggaraan pemilihan harus diberitahukan dalam rapat dewan sebelumnya atau dalam rapat presidium sebelumnya. Setidaknya 3 bulan sebelumnya sudah diberi disampaikan bahwa nanti masa tugas perwira akan berakhir pada, misalnya kalau berakhir pada bulan Juli, maka di bulan April itu bisa disampaikan, begitu ya. Kemudian pengajuan calon perwira 1 atau 2 bulan sebelumnya, sebelum dipilih, itu sangat penting ya. Jadi dicalonkan. Calon yang diajukan harus seorang anggota aktif presidium. Jadi kalau kita mau memilih sebuah perwira presidium, berarti anggota aktif presidium. Anggota auxiliar tidak boleh dipilih ya, tentunya ya. Kemudian kalau dia perwira dewan, maka anggota aktif presidium, walaupun dia tidak perwira, boleh dipilih. Kalau dia itu bukan perwira presidium, dia dipilih menjadi perwira dewan, namanya adalah ex officio. Ya. Misalnya jika perwira komisium yang akan dipilih, maka calon yang diajukan bisa berasal dari kuria atau dari presidium yang tergabung. Ya, bisa anggota aktif dari sebuah presidium, gitu ya. Nah, kalau dia bukan perwira, maka dia disebut sebagai perwira ex officio. Kemudian perwira dewan melakukan diskusi dan pendekatan kepada setiap calon untuk memastikan kesanggupannya. Mau nggak jadi perwira? Nah, ditanya dulu, ya. Kalau ditanya dia mau bersedia, maka kita
kita calonkan, begitu ya. Nah, kalau tidak mau berarti mencari calon yang lain. Next. Nah, kemudian kalau sudah dicalonkan, maka tiba waktunya untuk pemilihan perwira. Ya. Para calon perwira diumumkan dalam rapat dewan. Jika calon yang bersedia hanya satu, tidak perlu diadakan pemungutan suara, ya, karena calonnya calon tunggal, jadi tidak perlu pemungutan suara. Tetapi kalau calonnya lebih dari satu, maka harus diadakan pemungutan suara, ya. Pemungutan suara dilakukan jika masing-masing jabatan perwira memiliki beberapa calon. Ya. Pemilihan setiap jabatan perwira diadakan secara terpisah, menurut urutan jabatan. Misalnya dimulai dari pemilihan ketua dulu, kemudian dilanjutkan wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang memiliki hak pilih adalah legioner anggota dewan dan hadir pada rapat saat itu, ya, kalau itu pemilihan perwira dewan, yaitu perwira dewan dan perwira presidium, termasuk pemimpin rohani dan asisten pemimpin rohani itu bisa melakukan pemilihan. Nah, tamu dan koresponden yang bukan anggota dewan tidak memiliki hak pilih, ya. Jadi kalau misalnya koresponden itu bukan perwira presidium atau bukan perwira dewan, maka dia tidak memiliki hak pilih, ya. Next. Nah, setiap pemilih menuliskan satu nama calon, tidak perlu menuliskan nama pemilih, ya. Pemilihan dianggap selesai jika seorang calon telah mendapatkan jumlah suara mutlak yang ditentukan dengan rumus jumlah suara calon lebih besar atau sama dengan 50% jumlah pemilih plus 1, ya. Ini kalau sudah memenuhi ini berarti suara mutlak sudah terpenuhi. Jika belum diperoleh suara mutlak, maka proses harus dilanjutkan ke pemungutan suara tahap kedua dengan calon-calon yang sama tentunya, ya, hingga akhirnya diperoleh calon dengan suara yang mutlak, ya. Next. Nah, kalau tadi sudah terpilih semua perwiranya, maka ada proses pengesahan perwira, ya. Pengesahan perwira presidium atau dewan mengajukan surat permohonan pengesahan perwira terlebih dahulu kepada dewan di atasnya, agar perwira yang terpilih disahkan dalam rapat dewan. Nah, jadi nanti mungkin format ini akan kami kirimkan ke semua dewan supaya nanti waktu ada pemilihan perwira bisa menggunakan format ini dan dikirimkan ke dewan di mana presidium itu tergabung atau di mana dewan itu tergabung. Nah, jadi untuk satu surat untuk satu jabatan perwira, ya. Nah, jadi ini bisa nanti dikirimkan. Next. Kemudian sistem pembinaan. Sistem pembinaan anggota tingkat presidium ada banyak sebenarnya, ya, ada banyak. Misalnya mempelajari buku pegangan, ini juga suatu cara untuk pembinaan. Kemudian reuni tahunan bersama, pertemuan di alam terbuka, pertemuan presidium, kelompok patrisian, dan mungkin masih banyak lagi yang lain yang bisa digunakan sebagai wadah untuk pembinaan anggota tingkat presidium. Lalu bagaimana dengan tingkat dewan? Kalau tingkat dewan, rapat dewan itu menjadi salah satu sarana pembinaan para anggotanya, ya. Kemudian rapat pengurus dewan, kemudian juga supervisi, korespondensi, kongres. Nah, ini adalah wadah-wadah yang bisa digunakan untuk pembinaan anggota tingkat dewan. Next. Nah, sistem pemandu dan calon. Gagasan pembentukan pribadi seorang rasul yang diterapkan oleh Legio adalah dengan metode pemandu dan calon. Legio menerapkan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan pendekatan atau metode psikologis. Para anggotanya akan mengatakan kepada orang lain, ikutlah dan berkaryalah bersamaku.
orang-orang yang datang tidak diajak untuk belajar di ruang kelas, tetapi langsung mempraktekannya dalam menjalankan tugas mingguan. Nah, ini perlu diketahui oleh para perwira. Kalau ada anggota baru, jangan anggota baru dengan anggota baru bertugas bersama. Harus dimix, ya. Satu yang sudah senior, satu anggota yang masih baru masuk. Nah, jadi nanti mereka berdua itu menjadi partner pemandu dan calon, ya. Jadi jangan yang sama sekali baru. Jadi yang sudah lebih senior, partner kerjanya adalah yang baru, anggota yang masih baru. Jadi mereka bisa bertugas saling mengisi. Yang calon ini nanti akan tertarik, ya, kalau yang pemandunya, legion seniornya, itu bisa mengarahkan anggota atau calon anggota. Kan 3 bulan percobaan kan itu langsung, selama percobaan dia langsung juga ditugaskan, ya kan? Berarti dia ini kan masih calon anggota. Nah, tentu selama 3 bulan itu si calon anggota ini nanti akan berpikir, oh iya ternyata aku cocok masuk Legion Maria. Maka dengan ikhlas hati, dengan tulus hati dia akan mengucapkan janji menjadi seorang legioner. Nah, ini sistem yang dimiliki oleh Legion Maria dalam membimbing calon anggotanya. Begitu, ya. Next. Nah, sudah habis. Materinya cuma sedikit. Mungkin waktunya saya berikan sebanyak-banyaknya untuk pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan mungkin ada ice breaking, silakan saya serahkan ke Saudari Oti. Ya, terima kasih Bu Hotma yang telah menyampaikan materi kita di session yang ketiga kali ini. Bapak Ibu, para perwira dan juga seluruh teman-teman legioner, mungkin sebelum kita sesi pertanyaan, kita ice breaking dulu ya. Dibawakan oleh Alex atau panitia? Ya. Kan katanya supaya kita agak-agak ada mungkin waktu juga untuk Bapak Ibu mau memberikan pertanyaan yang mungkin tadi dari penjelasan dari Bu Hotmaida. Lalu kita mohon maaf ya sebelumnya, ini ada yang ikut bersama si kecil saya, Bu Hotma, Mbak Wiwi, dan teman-teman semua sudah siap untuk Alex. Jadi kita peregangan dulu ya. Ya, kita ice breaking dulu bersama Alex, silakan. Selamat malam. Berarti ini saya akan memandu untuk ice breaking-nya. Iya, thank you. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, nah saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain sebentar gitu ya. Sekarang kita akan memutar memori tentang lagu. Nah, pasti ini Bapak Ibu tidak asing dengan istilah ini ya. Kita akan main game, nama gamenya adalah Berpacu Dalam Melodi. Oke, mungkin dari judulnya saja Bapak Ibu sudah teringat gitu ya. Salah satu game show yang ada di TV yang zaman dulu dari tahun ke tahun gitu ya, masih hits dan sekarang pun juga masih ada. Jadi pada game ini Bapak Ibu akan menebak judul lagu seperti itu. Nanti saya akan putarkan sepenggal lagu gitu ya, potongan lagu, dan nanti Bapak Ibu akan cepat-cepatan jawab. Pada sesi yang kedua kemarin, Bapak Ibu jawabnya via chat gitu ya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk nanti bisa jawab secara langsung, tapi caranya seperti ini. Mungkin saya tidak bisa sendiri untuk melihatnya. Saya minta tolong nih kalau tidak Saudara Alex, Saudara Cornel ya, membantu saya. Jadi untuk awal saya akan memutarkan audio lagu sepenggal, lalu nanti Bapak Ibu jika mau menjawab harus raise hand, ya angkat tangan, tapi secara virtual, maksudnya secara Zoom. Seperti yang dilakukan nih, sudah dicontohkan Bapak
Gulayadi ini. Nah, raise hand gitu ya, seperti ini. Dan harus cepet-cepetan gitu. Nanti sudah dilihat misalnya oleh dibantu Saudara Cornel. Oh, yang pertama ini Bapak Hugo yang bisa untuk menjawab terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dipersilakan, mari bisa. Jadi seperti kuis cerdas cermat ya. Seperti kuis cerdas cermat. Jawab ini? Menjawab gitu ya, cepet-cepetan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan aturan permainannya? Nah, sebelum kita bermain gitu ya, Pak Ibu, kita pemanasan dulu, latihan dulu. Supaya Bunda kalau ngomongin mereka dengar. Iya, bagaimana? Maaf Bu, terlambat saya kena sinyal. Oh, tidak apa-apa. Kita masuk di sesi bermain dulu, Ibu. Jadi Ibu Ya, kami dari Sumbawa. Ya, selamat ikut bermain ya Ibu. Saya rasa lagu-lagunya ini adalah lagu-lagu yang familiar gitu ya, karena hits dari tahun ke tahun ya. Semoga bisa dijawab. Jadi pada hitungan ketiga, Bapak Ibu bisa raise hand. Nah, mungkin ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Gimana caranya? Kalau HP, Bapak Ibu bisa lihat di pojok bawah, itu ada titik 3. Nah, di pojok kanan bawah, titik 3-nya diklik. Nah, di situ ada tulisan raise hand. Nah, kalau yang laptop juga sama, itu di bagian bawah, dan itu ada tulisan reaction gitu ya, yang ada emot itu yang senyum plus gitu. Nah, itu diklik aja, nanti ada tulisan raise hand. Nah, betul, seperti itu. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk coba ya. Saya hitung dari 1, 2, 3, klik raise hand ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sudah bisa dipraktekkan semua. Oke, nah ini sudah siap bermain ya. Mantap sekali. Dipilih yang raise hand ya, bukan yang tepuk tangan. Nanti kalau tepuk tangan akan kalah dengan yang ini raise hand tidak tampak. Baik, sekarang gantian nih. Berlatih untuk di lower hand, diturunkan. Coba diklik lower hand. Sama prosesnya. Baik, nah terima kasih. Ya, jadi kita akan game kuis tebak lagu. Saya hanya memutarkan suaranya saja. Saya tanya Bu, yang mana tadi saya hand kok nggak nyambung? Iya, bagaimana Ibu? Ibu tadi sudah raise hand. Sepertinya tadi sudah klik raise hand, sudah betul Ibu. Oke, mari kita coba lagi ya. Pada hitungan ketiga, siap-siap untuk klik raise hand. 1, 2, 3. Wah, mantap. Oke, sudah siap ini kayaknya. Woi, luar biasa Bapak Ibu ini. Baik, ini kayak saya malah ngajai raise hand doang. Mana ini gamenya? Oke, mari kita mulai. Luar biasa ini Bapak Ibu. Sebentar ya, saya akan putarkan lagunya. Lagu pertama, semoga saya minta tolong, ini hanya mencoba-coba ya. Semoga bisa terdengar suaranya. Belum. Ya, enggak, tadi tekan ini nih. Belum tekan raise hand. Raise hand ini sudah saya tekan, tapi kenapa? Ya. Nah, sekarang diturunkan dulu. Oke, turunkan dulu. Oke. Ya. Oke, saya akan putarkan lagu yang pertama. Oke. Yang pertama saudari Siska dari Malang. Surat cinta. Oh, Surat cintaku yang pertama. Yang pertama dulu. Gimana Saudara Cornel? Siapa yang jawab saudari pertama? Siska dari Malang. Surat cintaku yang pertama. Ibu Siska, bisa diulang lagi yang lebih keras? Surat cintaku yang pertama. Surat cintaku yang pertama, apakah betul? Surat cintaku yang pertama. Surat cintaku yang pertama.
biasa. Dari siapa yang menyanyi? Siska, siapa yang menyanyi nih? Dari saya yang menyanyi ya. Okay. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang lagu pertama, ya betul, Vina Panduwinata. Baik, sekarang kita masuk pada lagu yang kedua. Lagu yang kedua saya putarkan, ini adalah tahun berapa ya enaknya ya? Masih lagu lama gitu ya. Lagu lama dan ini adalah lagu yang tahun 90-an. Oke, mari kita dengar. Bara erat bersatu. Saudara Cornel, siapa yang pertama kali mengangkat tangan? Saudari Yeni Francisca. Saudari Yeni, oke, Ibu Yeni, mari silakan. Jawabannya apa? Tidak angkat tangan. Kemesraan. Wih, apakah betul? Iwan Fals sama siapa ya? Siapa nih yang nyanyi ya? Ini ya. Tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Iya, ini dipopulerkan. Betul sekali, jawabannya kemesraan. Kalian terlambat. Lanjut pada lagu yang ketiga. Satu bulan kalau jago berarti kalimat pertama. Ini sebenarnya cepat-cepat apa? Tangannya untuk klik Indonesia ya, siap makanya. Oke, ya. mari kita dengarkan lagu yang ketiga. Itu tuh. Nah, apakah ini tahu nggak ya, Bapak Ibu? Oh, sepertinya tidak mau terputar. Ini. Ini enggak, bukan yang ini. Seberkas cahaya. Dijauh dulu nanti bisa Saudari Yulia. Halo. Indra. Ibu Yulia, jawabannya kecil. Krisel. Ya. Krisel, lilin-lilin kecil. Apakah seperti itu jawabannya? Kita dengarkan lagi. Oke, luar biasa sekali Bu Yulia. Keren ya. Padahal saya baru cuma beberapa detik aja. Oke, sebagai penutup ya, ada satu lagu lagi ya. Ini saya lihat ada yang apa namanya sudah siap-siap itu gitu ya. Oke, mari kita dengarkan. Angkat tangan baru tidak jauh. Oke, ini seorang dong ini. Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Mic-nya dinyalakan dulu Ibu. Judulnya apa? Kalau tahu dengan penyanyinya. Silakan Ibu Ani. Andai kau datang kembali. Wah, kita lihat dulu ya. Kita dengar dulu bagaimana kelanjutannya. Untuk kita yang paling bersinarlah bulan purnama seindah serta tulus. Oke, luar biasa Ibu Ani. Beberapa detik di awal langsung resen dan tunggal sendiri ya. Keren, betul. Jawabannya adalah andaikan kau datang kembali. Siapa Ibu Ani yang menyanyi?
Plus dipopulerkan sama siapa? Bukan. Itu loh. Iya, betul. Oleh Gus Plus. Nah, luar biasa ya. Nah, baik. Tadi yang saya lihat menjawab ini semangat ibu-ibu gitu ya. Nah, semoga di sesi selanjutnya untuk yang tanya jawab tidak hanya ibu-ibu tapi juga muncul ini para ksatria bapak-bapak. Mungkin itu saja selingan dari saya. Luar biasa sekali antusias dari bapak ibu ini ya. Nah, mungkin untuk resen berikutnya ini bisa dipakai lagi untuk bertanya kepada narasumber kita. Maka dari itu saya kembalikan waktu kepada Mbak Oti selaku MC pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Dea. Kita long time no see ya Dea. Lama banget nggak ketemu. Mohon maaf kalau tidak agak noisy di sini. Ya, ini kejadiannya adalah saya tidak bisa pulang ke rumah, harus ada di luar karena Malang tadi hujan deras banget, banjir di mana-mana. Jadi saya harus mendarat di satu tempat. Oke, Dea ini nggak ada hadiahnya, Dea. Wah, jadi bisa ditanyakan kita Bu Hotma ya. Hotma apa nih hadiahnya? Nanti hadiahnya di akhir. Hadiahnya mobil mewah ya Bu. Saya siapkan gambar mobil mewah. Ibu mau pilih apa? Ini kalau dari Bu Hotma hadiahnya Rosario ini ya Bu ya. Supaya lebih rajin. Nanti bendahara senatus itu yang asik. Baik, ya. Terima kasih Dea yang sudah memimpin ice breaking kali ini. Ya, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi Q&A. Jadi Bapak Ibu yang mau punya question atau pertanyaan akan dijawab oleh Bu Hotma. Dan ini sepertinya sudah masuk Ibu beberapa pertanyaan dari para dewan ataupun para legioner. Saya akan bacakan ya. Langsung ini yang pertama ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Katarina Sri dari Jayapura. Halo Ibu, apa kabar Jayapura? Mungkin bisa di videonya bisa di-on-kan. Biar kita bisa kelihatan Ibu nih. Pertanyaannya dari Bu Katarina Sri ini dari Jayapura. Alasan apa aja yang bisa diterima bila perwira presidium mengundurkan diri dan apa yang tidak bisa diterima, Ibu? Semoga jaringannya tetap on ya di Jayapura. Iya, Ibu, silakan. Halo, Ibu. Apa kabar? Sehat ya, Bu? Ibu Hotma masih mute. Baik, pertanyaannya itu sudah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Saudari Katarina, alasan yang untuk mengundurkan diri itu yang pertama adalah kalau beliau tersebut sakit. Nah, itu boleh mengundurkan diri. Yang kedua, mungkin pindah tempat tinggal. Ya, pindah tempat tinggal. Nah, itu boleh mengundurkan diri. Mungkin nanti kita sarankan sebelum beliau mendapatkan presidium yang baru, dia bisa menjadi anggota auxiliar lebih dulu. Nah, nanti kalau sudah menemukan presidium di tempatnya yang baru, dia bisa keluar dari presidium yang pertama dan mendaftar di presidium yang baru di mana dia berdomisili, begitu ya. Itu alasan yang bisa diterima, Ibu. Mungkin ada pengalaman, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pengalaman sementara kan memang dari presidium kami ada yang karena berpindah domisili ya, jadi yang pindah di partai lain, jadi para teman yang pernah ada di dalam sistem kami di Raja Jayapura. Baik, Bu, kira-kira ya alasan yang berbeda tidak bisa kata begitu.
Terima kasih. Kurang jelas ya. Halo. Iya, pertanyaannya kurang jelas. Ibu apakah mendengar suara saya? Putus-putus. Apakah Ibu mendengar suara saya? Bisa. Ya. Baik. Yang pengalaman kami adalah salah satu perwira berpindah di paroki lain. Jadi memang kemudian mengundurkan diri. Itu pengalaman yang pertama. Yang saya ingin tahu dari Ibu, yang mungkin Ibu bisa sharing, alasan apa yang tidak bisa diterima Ibu, ya. Baik. Terima kasih. Alasan yang tidak diterima sebenarnya itu tergantung situasi ya, situasi kondisi. Mungkin nggak cocok begitu ya. Aku nggak cocok dengan presidium ini. Aku lebih cocok dengan presidium lain. Nah ini bukan suatu alasan. Jangan sampai ada istilah aku tidak cocok dengan si A. Aku tidak suka dengan si B. Nah ini bukan seorang legioner ya. Nah ini alasan yang tidak bisa diterima karena tidak cocok. Atau karena tidak cocok dengan pemimpin rohani. Hal ini terjadi, legioner yang terkasih ya, saudara-saudariku yang terkasih, ada juga seorang legioner, ini pengalaman yang pernah saya tahu, karena nggak cocok dengan pemimpin rohani, lalu mengundurkan diri. Atau karena nggak cocok dengan perwira, mengundurkan diri. Nah ini alasan yang tidak bisa diterima. Tentu legioner tersebut itu tidak akan mungkin mengatakan bahwa saya nggak cocok dengan pemimpin rohani atau saya nggak cocok dengan perwira, nggak akan mungkin dia kasih tahu, ya. Nah, tetapi justru sebagai seorang perwira mencoba menjalin suatu komunikasi, ya, menjalin suatu komunikasi sambil dibawakan dalam doa, semoga orang yang tadi mau mengundurkan diri itu tidak jadi mengundurkan diri begitu, Bu Katarina. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Katarina. Baik, terima kasih Bu Atma. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan secara langsung ya, disampaikan oleh Bapak Hugo Layadi dari Presidium Makassar ya, Ratu Surga. Maria Ratu Surga Makassar. Apa kabar Bapak? Malam. Silakan Pak Hugo. Ya, terima kasih. Selamat malam Bu Hotma. Ya. Saya ada dua pertanyaan malam ini saja ya. Nah, pertanyaan pertama itu mengenai pemilihan perwira, apakah selalu harus dihadiri oleh anggota dewan yang di atasnya. Kemudian dikatakan dewan menanyakan calon perwira mengenai kesediaannya. Berarti mungkin dikatakan di sini calon perwira berarti sudah ada calon yang dipersiapkan atau calon yang diamati. Kalau diamati itu apa kriterianya gitu. Nah, pertanyaan kedua, dikatakan tadi ada anggota aktif dan pretoria. Apa kriteria yang bisa ditetapkan dia sebagai anggota pretoria? Apakah oleh perwira presidium atau karena keinginan dari anggota itu sendiri? Demikian pertanyaan saya, Bu Hotma. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Kalau itu pemilihan perwira presidium, itu tidak perlu dihadiri oleh perwira dewan, ya. Jadi pemilihan perwira presidium dihadiri oleh semua anggota presidiumnya. Ya syukur-syukur pada saat pemilihan pemimpin rohani atau asisten pemimpin rohani bisa hadir untuk meneguhkan para calon perwira tersebut. Ya. Nah, jadi kalau untuk pemilihan perwira dewan, tentu semua presidium yang tergabung langsung, perwiranya yang ikut rapat dewan, diharapkan bisa
hadir pada saat pemilihan, diharapkan hadir. Dan untuk calon perwira, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh berasal dari anggota presidium, boleh dari anggota kuria, ya. Nah, itu yang dicalonkan ke rapat dewan. Jadi 1 atau 2 bulan sebelumnya, tentunya calon itu sudah disampaikan ke rapat dewan, supaya nanti pada saat pemilihan, sebelum rapat pemilihan, sebelum acara pemilihan, memang harapannya ada komunikasi antara perwira dewan dengan calon. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui kesediaan para calon. Khawatir nanti kalau misalnya dia itu dicalonkan, kan harus calon yang lain. Nah, sehingga sangat diharapkan dan harus ya ada komunikasi antara perwira dewan dengan para calon-calon yang akan dipilih pada saat pemungutan suara. Jadi kalau calon tunggal, nah ini kan nggak perlu pemungutan. Diharapkan sebenarnya masing-masing dewan yang tergabung ke komisium misalnya ya, itu mencalonkan anggotanya. Jadi nanti waktu sebulan sebelum pemilihan dirumuskan, yang jadi ketua, yang cocok jadi ketua adalah si A, si B, si C. Nah, inilah calonnya ketua. Maka calon yang lain adalah calon wakil ketua, si A, si B, si C. Begitu juga dengan calon sekretaris, si A, si B, si C. Begitu juga dengan si calon bendahara, si A, si B, si C. Harapannya kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, calonnya cuma tunggal, nah tentu tidak perlu diadakan pemilihan. Nah, langsung saja hasil dari pendekatan dari para perwira dewan tadi. Kalau si calon tadi bersedia jadi ketua, maka nanti calon ini setelah komunikasi dengan pemimpin rohani, komunikasi dengan para perwira dewan, maka dialah yang dipilih menjadi ketua. Nah, misalnya seperti itu, jika calonnya tunggal. Tetapi jika calonnya lebih dari 1, harus dilakukan pemungutan suara. Begitu Pak Hugo. Apakah sudah jelas atau ada yang belum jelas? Sudah ya? Oke. Nah, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang anggota. Anggota aktif, tentu semua sudah, kita ini semuanya anggota aktif. Untuk anggota pretorian, nah kita sebagai anggota aktif boleh mendaftarkan diri kepada perwira. Saya sekarang mau mendaftar sebagai anggota pretorian. Nah, kemudian nanti para perwira menyampaikan, wah syukur kepada Tuhan karena ada anggota pretorian. Ini menjadi kebanggaan suatu presidium kalau ada anggotanya yang bersedia menjadi pretorian. Karena seorang pretorian memiliki kewajiban yang seperti yang saya sampaikan tadi, harus mengikuti misa setiap hari, kemudian tesera penuh, opisi kecil. Opisi kecil itu ibadat harian yang singkat itu. Senatus punya. Kalau misalnya butuh, boleh beli di Senatus ada doa opisi kecil. Jadi ada ibadat pagi, ibadat sore, ibadat penutup. Nah, seperti doa-doa yang biasanya di biara itu, tapi nggak panjang-panjang. Ada namanya doa opisi kecil. Nah, itu untuk yang anggota pretorian. Jadi anggota aktif yang yang bersedia menjadi anggota pretorian dengan tugas-tugas yang tadi saya sampaikan. Sedangkan untuk anggota ajutorian, ini dia seorang anggota auxilier, tetapi dia bisa dia bisa mengikuti misa harian dan juga berdoa opisi kecil. Nah, dulu waktu kami masih presidium junior zaman itu,
kami itu mencari anggota ajutorian, auxiliar ajutorian itu adalah frater-frater seminari. Ya, kami kunjungi mereka, lalu kami minta, ayo jadi anggota kami ya, anggota presidium kami ya, anggota auxiliar kami. Nah, kalau fraternya itu bersedia, maka kami daftarkan dia menjadi anggota auxiliar ajutorian. Karena mereka setiap hari sudah misa harian, lalu nanti mereka akan tinggal menambah doa Tessera setiap hari, dan mereka sudah ibadat harian setiap hari. Seperti itu, Pak Hugo. Ya, makasih. Ya. Bertanya, Bu. Sudah terjawab ya, Pak Hugo? Ya, sudah terjawab, makasih. Baik, ya. Terima kasih sekali ya. Baik, untuk selanjutnya, Bu Otak, ini ada pertanyaan dari Bapak Widodo. Apabila ketua mengundurkan diri, apakah otomatis posisi ketua diisi oleh wakil ketua? Bagaimana, Ibu? Itu tadi pertanyaan siapa tadi, Bu? Mbak Oti? Dari Pak Widodo ya? Pak Widodo. Nah, untuk sementara waktu, jika memang masa jabatan sudah hampir habis, boleh juga sementara tugasnya ketua dilakukan oleh wakil ketua. Tetapi jika waktu masa jabatan masih panjang, boleh dilakukan pemilihan. Nah, mungkin bisa jadi wakil ketua dicalonkan jadi ketua. Kalau ada lagi calon yang lain, bisa diadakan pemungutan suara siapa yang menjadi ketua dan sekaligus juga memilih wakil ketua, begitu. Kalau wakil ketuanya itu dicalonkan menjadi ketua, begitu. Oke, baik Ibu. Ya, Bu Hotma, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mirip nih Bu, pertanyaan dari Ibu Anastasia dan juga Ibu Anastasia dari Papua. Halo Ibu, Bu Anastasia ada ya. Lalu juga ada pertanyaannya sama dengan Ibu Francisca dari Jayapura. Kurang lebih mirip Bu Hotma. Pertanyaannya ini tentang keaktifan dari perwira. Bagaimana kalau keaktifan perwira ini kurang? Jika ada perwira, ini pertanyaan dari Bu Francisca, jika ada perwira yang tidak aktif, jedahnya berapa lama supaya bisa pemilihan ulang? Oh, bagaimana Ibu? Iya, baik. Jadi kalau ada perwira yang lama tidak aktif, pertama-tama kita tanyakan dulu, kita komunikasi dulu, kenapa kok nggak hadir. Nah, setelah diajak, oh kita tahu alasannya begitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ketemu juga, sudah dikunjungi, tapi nggak pernah ketemu, sampai berapa lama kita menunggu, begitu ya. Nah, memang sementara ini tugasnya perwira itu di-backup oleh perwira lainnya dulu, sampai ada waktu kita bertemu dengan perwira tersebut. Nah, kita tanyakan, kenapa kok nggak pernah hadir, misalnya kan. Nah, kalau misalnya dia mengatakan, saya sangat sibuk. Nah sebenarnya ini kan bukan alasan ya. Kalau sangat sibuk itu sebenarnya nggak alasan ya. Tapi mungkin ada di balik itu. Nah, itu berusaha kita untuk mencari kenapa. Nah, kalau memang misalnya beliau memang benar-benar tidak bisa meninggalkan tugasnya dan tidak bisa memimpin presidiumnya lagi, maka kita minta dengan rendah hati, ayo datanglah ke presidium, sampaikan ke teman-teman bahwa tidak bisa melanjutkan keperwiraan tersebut. Nah, kalau beliau tidak mau juga, nah kita runding dengan pemimpin rohani. Sudah kami hubungi, kami sudah ajak bicara, tetapi ternyata beliau tidak bisa hadir juga. Nah, kalau sudah 3 kali atau bahkan 4 kali memang sudah tidak bisa benar-benar, maka mintalah beliau untuk mengundurkan diri sebagai perwira. Harapannya beliau tidak mengundurkan jadi anggota, ya, tetap jadi anggota. Jadi kalau mau mengundurkan perwira boleh, ya. Dan kalau misalnya dia nggak bisa juga sebagai anggota aktif, maka
ditempatkan sebagai anggota relatif ya. Relatifnya ini begini, kalau kita tidak pernah bisa ketemu, kan juga kita kan nggak bisa memutuskan ya, harus bertemu dulu. Ya, jadi jangan memutuskan sepihak sampai kita berusaha bisa ketemu. Tapi kalau memang sampai setahun tidak ketemu, ya mungkin via telepon atau ya nggak bisa ketemu, kita telepon curhat dari hati ke hati. Kalau memang benar-benar tidak bisa, sampaikanlah melalui surat kah atau apalah, sampaikan ke presidium untuk tidak bisa melanjutkan keperwiraan seperti itu. Jadi harus ada ada apa istilahnya ya? Ada pamitan istilahnya ya, pamitan dari perwira tersebut ke presidium bahwa beliau itu memang sudah nggak bisa menjalankan tugasnya seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya 6 bulan ya sudah beliau sudah kita bertemu dan dia sudah mengatakan tidak bisa, ya sudah 6 bulan ya diganti gitu ya. Makanya saya katakan tadi relatif. Tergantung sampai kita bisa mendengarkan alasan mengapa beliau tidak bisa melanjutkan keperwiraannya, begitu. Baik Ibu. Jadi kurang lebih kurun waktunya 6 bulan ya Bu? 6 bulan, 1 tahun gitu bisa lah. Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Francisca ya tadi dan juga Bu Anastasia. Mirip ya pertanyaan tentang keaktifan dari perwira. Lalu selanjutnya Bu Hotma, ini ada pertanyaan dari Bapak Vincencio Surabaya. Halo Bapak, ini saya bacakan pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini tentang perwira presidium, apabila tidak hadir semua, apakah anggota boleh untuk memimpin rapat, baca bacaan rohani dan alokusio? Oke. Bagaimana Ibu? Ya, jika perwira tidak ada yang hadir, berdoa tesera saja ya. Jadi berdoa tesera lengkap. Lalu itu nanti disampaikan kepada perwira bahwa kami berdoa tesera. Jadi nanti laporan tahunan itu disampaikan bahwa pada saat itu perwira tidak hadir semua, maka diadakan hanya doa tesera saja. Begitu saja. Jadi tidak usah mengikuti urutan rapat, tetapi yang hadir itu semuanya mengadakan doa tesera bersama-sama. Begitu saja. Baik, sudah terjawab ya Pak Vincenzius dari Surabaya. Baik, selanjutnya buat ini ada pertanyaan dari Ibu Evi. Apakah orang yang sudah berumur 20 tahun bisa bergabung bersama para legioner junior? Masih bolehkah Ibu? Mungkin ada kasus tertentu ya. Kasus tertentunya begini. Mungkin di tempat itu tidak ada legio senior dan dia hanya bisa ikut pada rapat junior, itu masih diperkenankan. Jadi, tapi kalau dia bisa mengikuti rapat senior yang ada di situ, sebaiknya dia bergabung ke legio senior. Tetapi jika presidium di tempat itu tidak ada presidium senior dan dia hanya bisa mengikuti waktu pertemuan rapat presidium junior, sementara waktu tidak apa-apa, begitu. Sampai nanti bisa mengikuti rapat presidium yang senior, begitu. Lalu ini ada juga pertanyaan Ibu dari Bapak Yohanis. Ini untuk pemilihan perwira, apakah bisa dilakukan secara aklamasi, Ibu? Lalu ini berkaitan juga Bu Yulia Indra, menanyakan bila pemilihan ketua, misalnya sudah 2 kali, apakah bisa dipilih lagi, Bu? Untuk pemilihan perwira, kalau sudah 2 kali berturut-turut, itu sudah tidak boleh lagi, ya. Jadi masa jabatan kita sebagai perwira yang sama, maksudnya jabatan yang sama, itu hanya 2 periode berturut-turut. Misalnya, saya sudah 2 kali ketua senatus, maka saya tidak boleh lagi dipilih menjadi ketua senatus. Tetapi jika masih dibutuhkan, boleh dipilih menjadi wakil ketua, bisa dipilih menjadi sekretaris, atau bisa dipilih menjadi bendahara. Nah, seperti itu. Ya. Jadi
Kapan dia bisa lagi dipilih lagi menjadi ketua lagi? Setelah 3 tahun lagi. Jadi misalnya saya sudah 2 kali menjabat menjadi ketua presidium. Berarti hitungannya kan 6 tahun ya. Nah, berikutnya saya tidak boleh lagi dipilih jadi ketua. Ya. Kalau misalnya dipilih menjadi yang lain, wakil, sekretaris, bendahara, boleh. Tetapi kalau saya mau jadi ketua lagi, harus berhenti dulu 3 tahun, 1 periode. Setelah saya tidak lagi menjadi ketua selama 3 tahun, maka periode berikutnya boleh dipilih lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus ada jeda 3 tahun. Sebenarnya ada tujuannya, ya, supaya tidak terjadi kejenuhan. Ya, kalau 6 tahun itu kan cukup lama ya, cukup lama. Dan nanti kalau dilanjutkan ke periode ketiga, itu kasihan, jenuh. Karena yang menjabat dalam 1 periode atau 2 periode itu sudah mulai mengalami kejenuhan, supaya ada apa istilahnya ya, ada refreshing lagi ya, menjabat ke jabatan lain nggak masalah, tetapi untuk ketua itu tidak diperbolehkan. Maksudnya jabatan yang ketua untuk periode ketiga tidak diperbolehkan. Jadi nanti semua presidium ataupun dewan kalau sudah 2 periode, ayo silakan segera melakukan regenerasi. Tujuannya adalah supaya dewan kita itu sehat, presidium kita itu sehat. Itu tujuannya itu. Baik, mungkin sudah terjawabkah? Sudah, Ibu? Sudah ya? Sudah, ya. Baik. Selanjutnya Bu Hotma, ini banyak sekali pertanyaannya. Semuanya senang banget nih ngasih pertanyaan Bu Hotma. Karena dijelaskan dengan detail dan jelas ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Benedikta Kristina. Selama masa pandemi ini ada beberapa perwira yang jarang sekali hadir, Ibu. Hadir rapat. Tapi kalau kegiatan Legio yang lain, mereka hadir. Nah, itu bagaimana, Bu? Kira-kira sampai berapa lama? Sementara kan juga ini ada pandemi ini ya. Ya. Bagaimana? Untuk pandemi ini, seperti yang kami sarankan, kalau sudah ada lampu hijau dari pastor paroki boleh mengadakan rapat tatap muka, maka semua perwira wajib memulai rapat presidiumnya. Jika belum bisa rapat secara offline, maka diupayakan rapat secara online, ya. Tentunya memang harus ada yang bisa membuat linknya, ya, membuat linknya. Saya punya pengalaman dengan presidium saya itu kan sudah tua-tua semua, ya. Nah, saya yang muda sendiri, padahal saya sudah tua juga ya, tapi saya yang paling muda di presidium saya. Maka saya menjadi penyemangat bagi mereka. Saya buatkan link dan mereka semua bisa masuk. Dan mereka semua senang sekali setiap minggu kita bisa rapat, bisa ketemu, saling mendoakan. Nah, jadi kalau perwira tidak hadir, nah memang ada alasan mungkin ya, sinyal nggak bisa atau HP tidak mencukupi. Oke lah, kalau masa pandemi ini secara online nggak bisa, maka sementara ini bisa berdoa tesera saja di rumah, begitu ya. Tetapi kalau nanti sudah bisa offline, maka semua perwira itu punya kewajiban, punya tanggung jawab kepada Bunda Maria untuk menjalankan tugasnya. Ya. Menjalankan tugasnya untuk rapat presidium. Begitu. Begitu Mbak Oti. Baik, ini Bu Benedikta Kristina dari Presidium Paroki Sumbawa Besar. Sudah jelas ya Ibu? Ini karena memang keluhannya di sana Ibu, bahwa ketuanya dan bendaharanya ini jarang sekali hadir rapat.
Ini apakah harus diganti aja atau bagaimana nih? Tapi solusinya ya Zoom tadi ya Iya. Ibu ya. Tapi kalau Lewat sudah online bisa ya, Bu ya. offline, maka semua perwira harus hadir. Nah, kalau sudah bisa offline dan perwiranya tidak mau hadir, nah itu tadi ditanyakan kenapa kok nggak bisa hadir, ada apa? Mungkin dia mengalami kesulitan atau dia punya masalah. Nah, itu harus diajak bicara dari hati ke hati ya. Oke, karena mencari anggota kan sulit ya. Apalagi mencari perwira sangat sulit sekali. Ya, jadi jangan mudah-mudah untuk mengganti perwira ya kalau masih jabatannya belum selesai. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Hotma. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Theodora di Malang. Halo Ibu. Ya, ini pertanyaan dari Theodora. Ini kalau dari Kuria, betul ya Bu ya, saya bacakan ya pertanyaannya. Nama presidium. Nah, ya betul. Kalau Itu ada apakah harus diganti salah satu, begitu? Ya, betul. Sebaiknya kedua presidium itu diajak bicara siapa yang lebih dulu, nah itu aja. Ya, kalau sudah lebih dulu mungkin yang lebih baru diganti namanya begitu ya. Kalau mau ganti nama kan perlu dapat berkat juga ya dari pastor ya. Dipestakan lagi. Ini kalau ada nama presidium yang tidak sesuai dengan gelar Bunda Maria bagaimana Ibu? Apakah Iya, harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan dengan gelar-gelar Bunda Maria. Jadi kalau ada yang nggak cocok, ya boleh diganti. Ya, karena memang peraturannya harus sesuai dengan nama gelar Maria. Itulah nama presidium. Contohnya ya. Makasih. Terima kasih Ibu Theodora. Selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan dari Ibu Francisca Melody Manado. Apa kabar Ibu di Manado? Baik Bu. Iya, saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Laporan data anggota, Bu Hotma, apakah anggota pretorian tetap dihitung atau dimasukkan dalam data anggota aktif? Bagaimana Ibu? Nah, sebenarnya anggota aktif kan itu terdiri dari dua ya, anggota aktif biasa dan anggota pretorian. Nah, kalau dari keseluruhan anggota, misalnya satu presidium itu jumlah anggotanya 10, perwiranya ada 4, begitu ya. Nah, perwira kan sudah 4 pasti. Kemudian anggotanya berarti 10. Nah, dari 10 itu, kalau dia sudah dimasukkan ke data pretorian, berarti dikurangi dari anggota aktifnya. Tapi kita harus punya asumsi bahwa pretorian itu sendiri juga adalah anggota aktif, gitu ya. Jadi kami dari Senatus itu sudah tahu, oh kalau ada pretorian, berarti itu adalah anggota aktif juga, gitu. Jadi kalau sudah ditaruh di pretorian, berarti di anggota aktifnya dikurangi, begitu. Jadi misalnya anggota pretoriannya ada 5 lagi anggota aktif. Nah, jadi atau biar lebih jelas di situ aktif pretorian, aktif biasa, bisa. Tapi daripada susah-susah untuk aktif pretorian, aktif biasa, disampaikan saja anggota aktifnya 5, pretoriannya 5, gitu. Jelaskah? Baik, sudah terjawab ya Bu Francisca? Ya. Selanjutnya terima kasih. Ibu, iya baik. Ada Ibu Endang ini yang bertanya ini, Endang Sumiati dari tadi bertanya. Oh baik. Boleh Bu Endang duluan, sebelum saya bacakan yang lain. Oke. Mau minta penjelasan karena ada waktu vakum ketika ada COVID ini, jadi selama 2 tahun tidak berjalan, tidak juga secara offline juga. Apakah itu masa kepemimpinan, maksudnya jabatannya juga tetap dihitung begitu? Terima kasih.
Iya. Sebenarnya dihitung Ibu. Nah, tapi kan belum dihitung ya. Dihitung. Tetapi kan belum bisa melakukan pemilihan, begitu kan Ibu ya? Karena kan pemilihan itu baru bisa dilakukan kalau sudah offline. Nah, jadi kalau misalnya nanti pemilihannya mundur, tidak apa-apa, karena memang situasi pandemi, begitu. Nah, jadi misalnya masa jabatannya berakhir tahun 2021, tetapi sampai tahun 2022 itu belum mengadakan rapat, maka belum bisa dilakukan pilihan. Nah, begitu Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Iya, Bu Hotma, pertanyaan selanjutnya nih akan saya bacakan dari Ibu Lucia Hussein, Makassar. Nah, ini perwira presidium yang sudah lama di luar kota, Bu, masih bisakah menjadi perwira? Bagaimana Ibu? Lama di luar kota, terus apakah masih bisa sebagai perwira? Ini kasusnya bagaimana? Kita harus lihat kasus per kasus dulu. Ceritanya bagaimana? Ya. Ya. Mungkin langsung diceritakan sama yang bertanya. Bu Lucia. Silakan Bu Lucia Hussein. Ya, makasih Bu. Halo, makasih. Ya, mari, silakan Ibu. Ya. Ini Bu, dia ada yang kemarin kami kan rapat kuliah Bu. Nah, terus ada yang bertanya ke saya bahwa dia punya perwira sudah lama di luar kota. Bagaimana ini posisinya sekarang? Apa masih bisa dilanjutkan sebagai perwira atau mau digantikan? Sudah hampir setahun katanya Bu. Oh, baiklah. Nah, jadi pertama-tama disampaikan dulu. Kalau sudah rapat offline, kan berarti perwira tersebut kan tidak hadir ya? Iya, tidak hadir Bu. Tidak hadir. Nah, kalau misalnya rapat offline-nya sudah berlangsung sampai setahun, terus yang perwiranya di luar kota, di telepon saja. Bagaimana ini, kita sudah rapat offline, apakah akan kembali ke tempat ini atau mau mencari legio di tempat yang baru? Ditanyakan. Oh begitu Bu ya? Ya, ditanyakan kepada beliau, apakah akan kembali ke tempat kita ini atau ke presidium kita, atau akan mencari presidium di tempat yang baru, ditanyakan. Kalau dikatakan, oh saya akan menjadi anggota presidium di tempat yang baru, maka segeralah dilakukan pemilihan perwira, begitu. Tapi kalau dia mau kembali Bu Hotma? Nah, kalau misalnya dia mau kembali, kapan ditanyakan, kapan kami harus menunggu, begitu. Oh begitu Bu ya? Ya, betul. Makasih Bu Hotma. Ya, sambil tetap diperhatikan masa jabatannya, seperti yang saya katakan tadi, periode itu harus diprogramkan untuk presidium. Kalau itu presidium, maka setiap 3 tahun maka akan diadakan pemilihan perwira presidium, begitu. Oh iya, iya baik Bu Hotma. Makasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Endang. Iya, makasih. Ini iya, terima kasih. Bu Hotma, ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan, tapi sebenarnya saling terkait dan saya sudah diingatkan nih sama panitia bahwa session pertanyaan sebenarnya sudah ditutup. Iya, tapi bagaimana ini? Pertanyaannya sebenarnya terkait sih. Mungkin dijawab secara cepat, Bu Hotma, bisa? Mungkin pertanyaan yang tidak terjawab sekarang boleh nanti dicatat oleh panitia. Nanti akan saya jawab melalui rekaman ya. Seperti yang lalu rekamannya sudah dikirim oleh panitia. Nah, jadi bisa nanti kalau misalnya jawaban yang saya berikan itu masih kurang jelas, masih boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya banyak pertanyaan, silahkan dituliskan, diketik
lalu dikirimkan ke panitia. Karena memang waktunya sudah habis. Gitu Mbak Oti. Kami pakai foto dong. Iya. Mohon di-on-kan semuanya. Lalu sebelum kita foto bersama, kita minta tolong Mbak Wiwi, ada pengumuman? Baik, ada beberapa pengumuman dari Senatus. Yang pertama, Senatus Malang akan menyelenggarakan ASIES pada hari Minggu tanggal 27 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ASIES ini akan disiarkan secara streaming lewat YouTube Senatus Malang dan juga kami offline namun terbatas. Nah, dewan-dewan yang tidak dapat menyelenggarakan ASIES dapat mengikuti melalui YouTube Senatus Malang. Lalu yang kedua, pembinaan sesi yang keempat, yaitu bulan April, itu ada perubahan. Yang jadwal seperti sebelumnya adalah Jumat ketiga, karena di Jumat ketiga merupakan pekan suci, kita berubah mundur ke Jumat keempat, tanggal 22 April 2022, waktunya tetap pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, untuk legioner yang menghendaki barang-barang keperluan legio, seperti buku-buku Frengdaf atau yang lain, dapat menghubungi Bendahara Senatus Malang atau bisa juga diperoleh melalui dewan masing-masing. Untuk Bendahara Senatus Malang bisa dicatat Saudari Murhayati dengan nomor HP 08113030300166, atau kalau tidak jelas nanti bisa disampaikan di WhatsApp group. Demikian untuk pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Wiwi untuk pengumumannya. Baik, kita ini foto session dulu ya sebelum kita doa penutup. Silakan panitia. Mungkin semua di-on kan yang belum on cam. Disilakan Bapak Ibu para legioner. Kita foto bersama dulu. Silakan Mas Kornel bisa bantu. Oke, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya akan mulai sesi foto. Di halaman saya ada di laptop saya ada 6 halaman, jadi mohon kesediaannya untuk tersenyum sebanyak 6 kali ya. Oke, baik, kita mulai dari yang halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan dengan halaman yang kedua. 1, 2, 3. Kita lanjutkan dengan halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjutkan dengan halaman yang keempat. 1, 2, 3. Saya lanjutkan dengan halaman yang kelima. 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan dengan halaman yang keenam. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Kornel. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan doa bersama dan kami mohon dengan hormat untuk bisa memimpin doa penutup untuk session ketiga kali ini. Bapak Ibu, Ibu Luciana dari Presidium Surabaya ya? Luciana dari Komisium Surabaya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas kesempatan yang telah usai kami laksanakan, yaitu
pembinaan calon perwira dewan dan presidium yang telah disampaikan oleh Perwira Senatus Saudari Hotmaida. Bukalah mata hati kami ya Bapak, yaitu para legioner, khususnya yang mengikuti pembinaan pada malam hari ini, agar kami menjadi lebih rendah hati, supaya apa yang telah kami dengar dalam pembinaan ini benar-benar kami mengerti, benar-benar kami pahami untuk berdaya guna dalam melaksanakan karya kerasulan awam Legio Maria sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Kami juga memohon kepadamu Bapak, semoga pembinaan sesi keempat yang akan datang berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan dan seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa yang kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih dari Surabaya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kita bisa bersama-sama dalam pembinaan Legio Maria kali ini di session yang ketiga. Sampai jumpa kembali di session selanjutnya, session 4 ya, di bulan depan, di bulan April pada tanggal 22 April ya, Mbak Wiwi ya. Pada minggu keempat. Ya, Jumat minggu keempat. Baik, terima kasih semuanya. Ciao semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Malam, terima kasih. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, Ave. Kali legioner. Ya.